Halo Sobat Traders, di minggu ini, di akhir minggu bulan Desember tahun 2020, Presiden Donald Trump menandatangani RUU bantuan COVID untuk warga negara Amerika yang terkena dampak COVID. Yang sebelumnya dikabarkan Presiden Donald Trump belum mau menandatangani, tapi tadi pagi di hari Senin tanggal 28 Desember 2020, Presiden Donald Trump menandatangani untuk bantuan COVID bagi warga negaranya. Hal ini membuat pergerakan harga emas naik mendekati psikologis price, yaitu di 1.900 dolar troy ounce. Sedangkan di mata uang lain yang berlawanan dengan US dollar juga mengalami penguatan, entah itu euro, pound sterling, yen, dolar Kanada, juga Australia dolar. Sedangkan dari Brexit untuk minggu ini akan menunggu keputusan dari Kongres yang akan memberikan voting di tanggal 30 Desember yang akan menentukan posisi Inggris untuk keluar dari zona Eropa, apakah dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Hal ini sangat menarik bagi pelaku pasar di tengah volatilitas yang kecil, karena beberapa pelaku pasar sudah mulai liburan memasuki libur hari Natal dan Tahun Baru. Kemudian untuk analisa teknikal, apakah harga emas akan terus naik atau akan terkoreksi turun, dan mata uang yang lainnya. Kita langsung tanyakan ke Hans Junior yang akan memberikan pemaparan analisa teknikal secara pemetaan dan supply and demand. Silakan Hans Junior untuk analisa komoditas dan beberapa mata uang. Terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Halo semua, seperti biasa kita akan membahas di segmen weekly overview ya, minggu terakhir di bulan Desember di akhir tahun 2020, yang mana tahun 2020 mengalami istilahnya bencana ekonomi ya, dan kesehatan juga, dan kita akan membahas ya di akhir tahun ini pemetaan dari DXY atau indeks dolar, kemudian XAU dan PR major lainnya. Kemudian nanti kita juga akan bahas secara teknikal pergerakan oil, dan nanti mungkin kita akan paparkan sedikit ya pemetaan atau forecasting analisa dari tahun depan, pergerakan di tahun depan akan seperti apa kejadiannya, nanti mungkin sedikit-sedikit akan kita bahas ya. Oke, langsung aja ke DXY atau indeks dolar. Jadi indeks dolar pekan kemarin mengalami penguatan sampai titik SND yang ini, dan kemudian diperkirakan tren besarnya kan indeks dolar turun. Nah, diperkirakan udah mulai turun lagi sesuai pemetaan garis ini. Kita koreksinya juga pas ya di sini, dan kemungkinan akan melanjutkan penurunan dari tren majornya, yaitu turun indeks dolar gitu ya. Jadi diprediksi pekan ini dan beberapa waktu di awal tahun gitu ya, indeks dolar akan melemah walaupun mungkin volatility-nya nggak cukup tinggi, tapi mungkin ya ada surprise juga bisa terjadi, kayak misalnya pagi tadi juga ada surprise bahwa Donald Trump menandatangani stimulus. Nah, itu membuat indeks dolar melemah gitu ya. Jadi proyeksinya tahun depan indeks dolar masih akan melemah, dan pelemahannya cukup jauh. Coba ini bisa kita lihat di time frame daily ya, coba kita lihat di time frame daily, penurunannya cukup jauh, dan bahkan ini penurunan minimum. Tapi kalau itu di breakout, nah itu bisa sampai di weekly ya, itu di weekly-nya bisa jauh ya, sampai sini, sampai 80.255. itu proyeksi tahun depan apabila titik ini jebol, titik 22 Fibo 261 itu jebol ya. Nah, itu jadi proyeksi tahun depan kemungkinan indeks dolar akan melemah apabila 261 ini jebol. Kemungkinan indeks dolar akan turun sampai ke 80-an ya, 80-an. Posisi sekarang 90 ya. Nah, kemungkinan tahun depan akan ke 80-an apabila di harga 88-an itu jebol gitu ya. Itu untuk indeks dolar. Kemudian kita lanjut lagi ke time frame XAU USD, yang paling sering diminati adalah XAU USD. Nah, untuk XAU USD sebenarnya ini lagi istilahnya ini udah tren, ada ciri-ciri tren kolaps turun ya di time frame kecil.
apabila di harga 19.06 pekan ini nggak berhasil breakout naik, kemungkinan XAU akan turun ya. Turunnya bisa sampai harga 18.50 atau bisa terdalam di 18.12. Tapi kemungkinan pekan ini mungkin 18.50 apabila harga 19.06 ini tidak di break naik, itu akan turun ke 18.50. Tapi kalau di break naik bisa naik sampai 19.30. Itu level Fibonacci-nya, dan kalau 18.50 di break turun lagi, nah bisa sampai 18.12 karena udah ada pattern turun, misalnya udah ada pattern turun dan udah konfirmasi juga sebenarnya. Tapi pun market tetap market walaupun ada konfirmasi tren turun, majornya DXY kan turun. Nah bisa aja ini breakout naik sampai 19.30. Nah kita lihat di harga 19.06 ini di breakout naik atau enggak gitu ya. Itu untuk XAUSD atau gold. Nah jadi masih wait and see. Jadi pattern turun udah tercipta, tapi kita tetap apa ya, karena arah DXY-nya atau indeks dolarnya turun, majornya tetap XAU masih ada kemungkinan naik ya. Kuncinya memang di 19.06 apakah di breakout atau enggak. Kalau nggak di breakout ya turun bisa sampai 18.50 untuk pekan ini gitu ya. Itu untuk XAU USD. Kemudian kita ke Euro USD. Euro USD. Nah, untuk Euro USD juga masih sesuai skenario kita A, B, C, D. Nah ini udah sampai titik D, dan apabila di harga D ini tidak dijebol atau segitiga triangle ini tidak dijebol, Euro akan ke titik E ya. Skenario titik E ini di harga 1.21653 atau bisa E nya itu bisa turun lagi sampai sini 1.20683 gitu ya. Tapi kalau titik D ini jebol, nah Euro akan kembali naik di time frame daily-nya itu bisa sampai 1.23an, 1.23an. Jadi bisa naik sampai 1.23, 1.24an. Nah di sini 1.24. Nah tinggal nanti di segitiganya tadi itu di breakout naik enggak ya. Nah di titik ini di breakout naik enggak. Kalau di breakout naik ya 1.24 atau 23 udah kemungkinan besar tercapai ya. Jadi tapi untuk pekan ini sih krusial di sini, apakah ini di harga 1.22336 ini di breakout enggak. Kalau di breakout ya pelan-pelan Euro USD akan rally terus ya. Tapi kalau nggak di breakout, skenarionya akan ke titik E. Nah titik E nya ini bisa di 1.21620 ini atau bisa sampai maksimumnya ada di 1.20722. Itu titik maksimum untuk titik E. Nah jadi skenario nya Euro USD seperti itu ya, ada bisa naik apabila itu triangle-nya di breakout. Tapi kalau nggak di breakout, skenario turun itu juga sangat terbuka ya. Jadi kuncinya di triangle-nya itu apakah di breakout naik atau mantul turun gitu ya, untuk mencari titik E, karena kan A, B, C, D, E gitu ya. Oke, itu tadi untuk Euro USD. XAU udah, kita coba lihat di pound sterling USD. GBP USD itu sebentar. Nah untuk pound sterling USD juga secara time frame, kalau majornya daily-nya itu sebenarnya dia cenderungnya naiknya sampai ke harga nah ini 1.4280 ya. Jadi untuk pound sterling cenderungnya adalah naik. Istilahnya apa ya, psikologis harganya adalah naik, bisa sampai 1.3854 atau 1.4280. Cuman di harga sekarang ini yang lagi dites nih di resisten ini di 1.36164 ini harus dijebol dulu kalau memang naik ke sana. Nah kalau nggak dijebol kemungkinan akan ada koreksi ya. Koreksi terdalam bisa sampai 1.27950 baru nanti kemungkinan naik lagi. Itu skenario terdalamnya. Tapi kemungkinan besar sih tergantung ini harga ini resisten ini jebol nggak. Kalau jebol bisa ke resisten atasnya atau paling maksimum naiknya sampai 1.42801 itu. Tapi mungkin nggak pekan ini ya untuk sampai ke sini, ke yang resisten 3-nya nggak pekan ini, bukan ini. Mungkin awal tahun atau ya Januari sampai akhir Januari mungkin baru akan tercapai di situ. Jadi secara psikologis pound sterling itu
masih dalam perjanjian ya penyelesaian Brexit, tapi in technically pound sterling secara psikologis harganya masih cenderungnya adalah rally ya. Dan ini sedang menguji resisten. Kalau resistennya di breakout naik, nah targetnya di 1.38454, itu target terdekatnya. Itu untuk pound sterling USD. Kemungkinan kemudian kita coba lihat WTI crude oil. WTI crude oil. Nah, WTI crude oil juga target naik ya untuk pekan ini. Targetnya ada di 51.65. Jadi akan ada kenaikan sampai situ, targetnya di 51.65. Pun majornya adalah crude oil itu naik sampai 70-an ya. Itu tapi jangka panjang, mungkin tahun depan rencananya crude oil akan sampai situ ya. Proyeksinya sampai 72.18 itu di tahun depan. Entah di secara fundamental saya tidak tahu ada apa, cuman ini secara teknikal saja itu tahun depan mungkin sampai 72. Nah, di pekan ini kenaikan terdekatnya ada di 51.65 gitu ya. Itu untuk crude oil USD. Dan teman-teman bisa manfaatkan analisa ini dengan bijak ya, dengan bijak penggunaan lot yang bagus agar bisnis teman-teman dan Bapak Ibu semua di GK Invest Semarang ini bisa berkembang ya, berkembang secara sustainable. Jadi kita kerjasama secara jangka panjang gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Stay growth.